kurang lebih pada bulan April untuk Poltrada Bali dan juga sekolah kedinasan lainnya atau sekolah ikatan dinas lainnya itu serentak pada bulan April. Kemudian untuk tangan yang kurang lurus itu sebenarnya belum ada tesnya ya. Maksudnya belum signifikan tes terkait tersebut. Walaupun pada saat tes kesehatan kalian memang ada tes buka baju. Pada saat itu kalian dilihat dari segi kaki X, kaki U, kemudian telapak kaki dan lain sebagainya memang dilihat pada saat tes terakhir di tes kesehatan tersebut. Tapi untuk tangan yang kurang lurus itu hanya berpengaruh pada saat PBB pada nanti kalian menjadi taruna. Nah, jadi apabila kalian merasa kekurangan pada fisik, kalian bisa backup nilai yang kurang tersebut pada saat kalian tes nanti. Misal kalian nilai CAT-SKD-nya tinggi, kemudian misal tes wawancara kalian tinggi, kemudian misal tes mata kalian tinggi. Nah, itu tes-tes yang bisa backup kekurangan kalian di tes kesehatan nanti. Jadi seperti itu. Untuk Komang, mungkin apabila ada pertanyaan, silakan aja di chat lagi. Lanjut ke Hikmal Dwi Fadli. Selamat malam Kak, izin bertanya. Kalau untuk lulusan tahun ini, berkas yang perlu disiapkan apa aja Kak? Dan jika ada bekas luka, karena knalpot, apakah langsung gugur atau pengurangan nilai Kak? Nah, Kakak bahas dari bawah dulu ya. Terkait dengan knalpot, Kakak juga ada knalpot. Dan bahkan Kakak ada keloid, ya namanya anak cowok mungkin ya. Apalagi Kakak juga hobi motor, di sini Kakak ada keloid di bagian tangan, ini nggak masalah. Seperti yang tadi Kakak jelaskan, kekurangan kalian di fisik itu bisa kalian di backup di 3 tes yang Kakak sebutkan, tes CAT-SKD, tes wawancara, dan juga tes mata. Kemudian berkas yang perlu kalian siapkan. Nah, untuk sementara berkas yang harus kalian siapkan itu yang paling terpenting adalah KTP. Nah, apabila kalian belum memiliki KTP, silakan kalian lakukan pengurusan untuk pembuatan EKTP ya. Yang terbaru itu adalah EKTP yang ada tulisan seumur hidup, berlaku selama seumur hidup. Nah, itu merupakan EKTP. Kalian bisa urus karena apabila kalian terlambat mengurus, itu kalian bisa gantikan dengan surat keterangan telah melakukan perekaman. Tapi apabila kalian benar-benar tidak sempat untuk mengurus EKTP, ya kalian bisa ganti dengan KK. Tapi yang paling penting sih, kalau menurut Kakak, kalau ada EKTP, ya gunakan EKTP gitu. Kemudian yang kedua, berkas yang bisa kalian siapkan ya nilai raport. Nilai raport untuk lulusan 2022 sekarang, kalian harus menyiapkan raport semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, itu biasanya dibutuhkan. Kemudian untuk lulusan 2021 ke bawah, yang masih bisa daftar ya, itu cukup menyiapkan ijazah. Nanti apabila ada perubahan, akan Kakak infokan kembali. Itu untuk Hikmal, semoga paham. Kemudian lanjut untuk Arosa Permatarum. Selamat malam Kak, izin bertanya. Untuk penomoran pada tes warteg itu ada polanya atau bebas ya Kak? Lalu apakah ada tips untuk memberikan nomornya per kolom? Terima kasih. Nah, ini nanti terkait dengan warteg, ini Kakak akan share ya. Jadi tolong bersabar. Nanti kalian tes CAT-SKD, kalau kalian sudah lulus, kita akan share di grup secara bertahap. Jadi agar kalian lebih fokus ke CAT-SKD aja dulu. Kemudian untuk Septabili Maulana. Kak, saya ada kak kelas yang mendaftar Poltek Bank Surabaya. Pas pendaftarannya si pecatar, tapi hasil pantulnya disuruh pindah ke Poltek Pel. Apakah itu memang benar ada Kak sistem begitu? Nah, ini Kakak sudah jelaskan di awal tadi ya. Jadi memang benar ada sistem seperti itu apabila kalian misal mendaftar nih di Poltek Bank ya, Poltek Bank Surabaya. Ternyata kalian kalah rankingan. Tapi nilai kalian ini masih bisa bersaing di sekolah yang kekurangan kuota. Ya, ketika kalian di ranking secara cadangan dan kalian memenuhi, kalian bisa mengisi kuota-kuota yang kosong, yang masih kosong. Artinya, ketika teman kalian itu dipindahkan ke Poltek, otomatis teman kalian tuh aslinya kalah rankingan di Poltek Bank Surabaya, tapi nilainya masih mumpuni, dan akhirnya ditaruh di Poltekpel yang kekurangan kuota. Nah, kurang lebih seperti itu. Memang masih ada sistem seperti itu. Mungkin tahun ini pun juga masih ada. Kemudian lanjut, Koirul Wildan. Izin Kak, sebelum medical check up, jika ada kekurangan yang mana
mengharuskan operasi. Perikokal misalnya itu bagaimana lusis, sedangkan katanya harus minimal 1 tahun. Nah ini untuk medical check up sebenarnya nggak harus banget ya. Tapi kalau misal kalian mempunyai biaya lebih, kalian bisa menjawab keraguan kalian tentang kesehatan kalian ya dengan cara medical check up. Tapi apabila kalian memiliki biaya lebih, nah apabila kalian ditemukan ada kekurangan dan harus operasi, kayaknya mengingat waktu yang cukup singkat ya, kayaknya cukup telat sih. Kecuali kalian memang ada ancang-ancang dari tahun sebelumnya dan kalian operasi, ya mungkin ada waktu. Tapi kalau dalam waktu dekat ini, apalagi kira-kira April udah pendaftaran, ya itu sangat singkat banget. Kayaknya nggak cukup ya waktunya. Mungkin itu. Kemudian lanjut untuk Randu Apriansah. Izin Kak, kalau untuk tes kesehatan yang fatal hingga bisa bikin gugur apa aja ya Kak? Nah, yang fatalnya pada saat tes kesehatan, itu yang pertama adalah bagian vital, organ dalam kalian bermasalah, yang tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kegiatan ketarunaan. Nah, itu biasanya yang membuat kalian gagal pada saat tes kesehatan. Kemudian yang kedua, mata minus yang tidak bisa ditoleransi. Itu juga. Kemudian penyakit bawaan yang tidak bisa ditoleransi. Itu juga. Kemudian kaki X, kaki O yang tidak bisa ditoleransi. Nah, itu juga. Kemudian penyakit kelamin dan penyakit-penyakit yang bisa membahayakan kalian pada saat kegiatan taruna. Nah, itu juga dapat membuat kalian gugur pada saat tes kesehatan. Kemudian, udah habis ya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Kakak persilahkan. Atau mungkin ada yang mau angkat bicara, boleh. Jangan takut-takut ya adik. Kalau misalnya kalian takut, kapan kita bisa akrab, kapan bisa kenal, seperti itu. Santai, kita sharing secara santai. Oke, lanjut dari Fadel Raya kembali. Kak, mata saya nggak pakai kacamata. Aduh, ada chat lagi. Kak, mata saya nggak pakai kacamata dan nggak pernah merasa buram, tapi pas tutup mata sebelah jadi buram. Nah, ini adik-adik, ketika kalian tutup misal kiri nih, kalian tutup buram. Ya coba kalian tutup bagian kanan. Apakah buram juga? Nah, kalau misalnya tetap buram ya kalian otomatis boleh check up ke dokter mata dan mungkin ada buah atau makanan yang bisa membantu buat memperjelas kembali mata kalian. Mumpung masih ada waktu. Misal makan buah apa, wortel kayak gitu. Kok buah wortel? Misal makan sayur wortel, seperti itulah contoh ya untuk memperbaiki mata. Ya, kalian bisa check up ke dokter mata seperti itu adik. Mumpung masih ada waktu ya. Lanjut, Kak, kalau gigi gingsul itu gimana ya? Nggak masalah sih gigi gingsul. Contoh ya, cewek kakak itu giginya gingsul, tapi keterima di Polbit STTD. Nah, ini artinya ketika kalian memiliki kekurangan dalam fisik yang masih bisa ditoleransi, itu kalian masih bisa backup. Nah, bagaimana cara backupnya? Yaitu dengan apa namanya, menaikkan nilai kalian di tes lainnya, seperti tes CAT-SKD, tes SMARTA, dan juga tes wawancara, seperti yang kakak jelaskan di awal. Nah, ini ada Rizky Adrian Maulana ya, yang berani memperlihatkan video. Terima kasih untuk Rizky Adrian Maulana. Kemudian kita lanjut. Kak, izin bertanya perbedaan antara P sama PG. Pada peregingan itu apa ya, Kak? Baik. Kakak akan ini ya. Baik, kakak akan jelaskan terkait dengan P sama PG. Untuk P itu benar nggak sih P sama PG? Setahu kakak passing grade ya. PG itu biasanya PGL kayak gitu, passing grade lulus, memenuhi passing grade lulus. Kalau P itu biasanya nggak memenuhi passing grade. Itu aja sih untuk kode-kode di tes CAT-SKD itu nanti kalian bisa lihat ya.
Izin bertanya Kak, apakah berat badan yang mungkin berlebih bisa mengurangi nilai? Ya tentu saja ya. Apabila kalian tidak sesuai berat badan dan tinggi badan, itu dapat mengurangi nilai kalian pada saat tes kesehatan. Kemudian izin bertanya Kak, nilai rapot dari semester 1 sampai 5 itu yang dipersiapkan nilai semuanya atau rata-ratanya aja? Yang pertama yang kalian scan tentu nilai kalian semua ya. Kemudian nanti ada kolom yang mencantumkan nilai rata-rata kalian di rapot. Nah itu kalian isi. Makanya ada dua yang harus kalian persiapkan. File scan dari ini raport tersebut semester 1 sampai 5 sama dengan perhitungan rata-rata yang sudah kalian hitung. Nah, untuk tata cara perhitungan rata-rata nanti akan Kakak sampaikan di grup sambil menunggu pengumuman. Kemudian lanjut izin bertanya Kak, kalau ada impaksi gigi dan harus dibedah mulut itu, apakah minimal harus 1 tahun juga Kak? Untuk di gigi ya, impaksi gigi, yang penting saat tes sudah berfungsi secara normal. Nah, itu untuk gigi. Maksud Kakak untuk 1 tahun itu kayak operasi tulang. Nah, itu memerlukan waktu 1 tahun. Dan operasi vital. Seperti itu. Kalau impaksi nggak masalah sih. Yang penting pada saat tes itu sudah berfungsi secara normal. Kemudian Kak, untuk straight mark itu gimana? Nah, untuk straight mark itu sebenarnya nggak begitu dipermasalahkan ya untuk di sekolah perhubungan, tapi untuk di sekolah-sekolah tertentu ya itu jadi permasalahan. Ya, yang penting straight mark kalian nggak terlalu banyak lah. Jim bertanya Kak, rincian biaya tiap seksi ini. Nah, untuk rincian sekolah kalian bisa cek langsung ya di web ofisialnya masing-masing sekolah ikatan dinas yang kalian ingin daftar. Kak, apakah tinggi badan sangat mempengaruhi? Tinggi badan ini sangat fatal apabila kalian tidak memenuhi syarat, karena ini udah sering terjadi ya. Ada yang tidak memenuhi syarat walaupun nilai SKD gede ya tetap gugur. Nah, jadi ini sangat perlu kalian garis bawahi. Untuk bopen bekas jerawat bagaimana Kak? Nah, untuk bekas jerawat nggak masalah ya. Banyak kok taruna yang berjerawat, nggak masalah kok. Kak, apakah bisa mendaftar non-polbit jika misal nilai SKD polbit kurang kuat atau rendah di peringkingan? Bisa ya. Bahkan ada yang mendaftar langsung tanpa harus ini, tanpa harus apa namanya, daftar lagi, karena langsung dilempar ke non-polbit biasanya. Izin Kak, kurang jelas suaranya karena ada kurang. Oh ya, bentar. Ini Kakak nggak bisa mute soalnya, karena Kakak lupa nyeting terkait host ya. Mungkin untuk Rizky Adrian Maulana bisa di-mute sebentar untuk Zoom-nya agar tidak mengganggu suara masuk. Oke adik-adik, apakah ada pertanyaan lain? Ya, mumpung masih ada waktu, silakan bagi yang bertanya. Mau bertanya secara langsung boleh, lewat chat boleh. Tapi Kakak harap bertanya secara langsung ya, biar kalian juga belajar wawancara nanti, seperti itu yang Kakak harapin. Belajar berbicara. Untuk Setia Nadi, apa ini?
Ini untuk Septianadi bertanya atau bagaimana? Apabila tidak bertanya mungkin bisa di mute dulu ya untuk Septianadi. Baik, kita lanjut ya. Untuk Septianadi mungkin bisa di mute dulu ya, atau enggak nanti kita remove ini. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak, untuk Poltronda Bali dari info yang saya tahu ada polbit dan non polbit. Mungkin bisa dijelaskan Kak untuk jalur polbit dan non polbit. Nah, dijelaskannya ini dalam arti apa ya? Prospeknya atau apa? Coba tolong dilengkapi pertanyaannya ya. Lanjut, izin bertanya Kak, untuk foto berkas disarankan warna apa? Nah, ini nanti menunggu pengumuman ya. Jangan terburu-buru. Nanti salah latar bisa buat kalian gagal administrasi. Kak, kalau punya jerawat punggung dan bekas penyakit gudikan waktu di pondok itu gimana ya Kak? Tapi sekarang tinggal bekasnya aja gudikan. Gudikan itu apa ya? Kalau masalah jerawat itu nggak masalah, tapi kalau gudikan ini Kakak nggak tahu nih ya, artinya gudikannya apa. Izin bertanya Kak, untuk tinggi badan 160 pas gimana Kak? Nah, untuk tinggi badan 160 pas berdoa ya. Soalnya kadang yang Kakak dengar di lapangan itu ada yang dikurangi 2 cm, ada yang dikurangi 3 cm. Nah, ada tips nih. Ada tips buat kalian yang punya tinggi badan, nih tolong didengarkan baik-baik pada saat pengukuran. Karena pengukuran tinggi badan di lokasi kalian itu beda-beda. Tapi ada yang ketat, ada yang bisa diulang. Nah, kalau yang ketat ini yang parah. Kalian nggak bisa ngulang lagi. Makanya kakak sampaikan sekarang, pada saat kalian mengukur tinggi badan, pastikan tatapan kalian ke depan, tapi agak ke atas. Ya, pastikan tatapan kalian ke depan. Nanti kan kalian ngukur ini di gini, dekat tembok, ditempel tembok. Nah, ditempel tembok, kalian nanti apa namanya? Diukur tingginya. Nah, pada saat kalian tegak lurus, hadap mata kalian kakak harapkan nanti lurus tapi agak ke atas. Nah, itu bisa menambah tinggi badan kalian ya, walaupun sedikit. Jangan sampai kalian nunduk pas pengukuran tinggi badan. Nah, itu yang sebenarnya bisa mengurangi tinggi badan kalian ataupun juga bisa menambah tinggi badan kalian, tergantung posisi kepala kalian sebenarnya. Makanya ini harus kalian pahami. Mungkin kalian juga bisa curi-curi dikit ya untuk apa trik mengulang agar diukur tinggi badan kalian, agar diulang ya. Kalian curi-curi dikit kayak agak jinjit dikit. Nah, itu bisa membuat kalian diulang ukurnya. Karena kalau misalnya kurang tinggi badan kalian itu udah fatal banget. Kalian bisa gugur saat seleksi tes kesehatan nanti. Nah, itu sih sedikit tips dari kakak. Lanjut, Khairul Wildan, tahun besok apakah masih pembukaan Polbit? Adik kelas saya mau daftar juga. Nah, ini untuk tahun depan semoga ada ya, karena kakak sudah mendengar isu-isu bahwasanya Polbit akan dihapus. Tapi semoga aja ada. Lanjut ke Muzaki Al-Ghofi. Gudikan itu kayak penyakit gatal-gatal, Kak, tapi sekarang tinggal bekasnya aja. Oh, kalau bekasnya aja nggak masalah sih. Nanti bisa kalian sampaikan ya pada saat tes kesehatan. Herpes. Kayak herpes ya. Kalau gatal-gatal aja sih maybe sih. Kak, kata kakak semisal ditutup sebelah mata buram keduanya, lebih baik cek mata dulu ya. Kalau buram di matanya hanya sebelah berarti masih toleransi ya Kak. Nah, kalau misalnya sebelah masih bisa toleransi. Izin bertanya Kak, di PPI Madiun Smart tanya ada put up-nya kah? Nah, untuk
PPI Madiun, setahu kakak nggak ada pull up ya, untuk sekolah perhubungan itu nggak ada pull up, tapi kembali lagi tergantung di lokasi tes kalian masing-masing nanti. Kadang lokasi tes tuh ada yang ketat, ada yang enggak. Kayak kemarin tahun lalu kakak dengar ada yang adik kakak ikut pull up, ada yang nggak ikut pull up. Nah, jadi kembali lagi ke tergantung pada lokasi tes kalian. Nah, jadi kakak harapkan kalian bisa mempersiapkan diri kalian tentunya dengan baik. Lanjut, bagaimana sistem penerimaan jalur non-polbit di Poltrada Bali Kak, terkait penempatannya tesnya dan apa bedanya dengan yang jalur polbit? Untuk penerimaan jalur kakak rasa sama aja, baik itu polbit ataupun non-polbit, cuma beda di tesnya nanti. Kalau polbit itu tesnya CAT SKD, kalau non-polbit itu tesnya TPA. Kemudian untuk prospek juga berbeda. Kalau polbit, kalian langsung menjadi CPNS dan diangkat jadi PNS tahun depannya. Untuk non-polbit, kalian belum jadi CPNS ataupun juga belum jadi PNS. Apabila kalian ingin jadi PNS, ya otomatis kalian harus tes CPNS lagi. Nah, itu aja sih bedanya. Kalau dari sistem penerimaan, kakak rasa sama, prosedurnya, alurnya juga sama, hanya beda di tes akademik. Kalau polbit, CAT-SKD, non-polbit, TPA. Itu aja sih, sama beda di prospek. Mungkin itu yang bisa Kak jawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kak, saya mau bertanya, kalau misal kita diterima di SNMPTN, apa kita boleh mendaftar di kedinasan? Sejauh ini masih boleh ya. Sejauh ini masih boleh. Aman-aman aja kok. Kemarin banyak kok. Aman-aman aja, fine-fine aja. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi pertanyaan ya. Kak, bertanya rapat semester 1 sampai 5 harus dilegalisir. Nah, untuk berkas kalian itu belum ada yang dilegalisir karena pendaftaran administrasi yang di-scan itu adalah berkas asli, jadi belum ada yang harus kalian legalisir. Nanti kalian legalisir ketika kalian sudah dinyatakan lulus saat pemberkasan ulang. Lulus pantohir ya, saat pemberkasan ulang baru itu dilegalisir. Tapi untuk seleksi administrasi, kalian tidak perlu melegalisir apapun, karena yang di-scan itu adalah yang berkas aslinya. Kemudian lanjut, apakah jika lulusan sekolah kedinasan apa bisa disebut dengan perwira? Untuk diploma 4 bisa ya, karena itu nanti kalian akan mendapat golongan atau pangkat 3A. Nah, jadi itu udah bisa disebut perwira. Lanjut untuk tes wawancara, poin yang harus diperhatikan apa ya Kak? Nah, untuk tes wawancara nih, yang pertama adalah sikap, kemudian penampilan, kemudian tata bahasa, kemudian tingkat percaya diri, dan terakhir adalah sikap udah ya kakak sebutkan. Nah, jadi itu yang dinilai ya, sikap, penampilan, eh, tata bahasa, dan eh, tata bahasa itu maksudnya cara bicara kalian dan juga percaya diri kalian. Nah, itu sih biasanya yang dinilai dengan jawaban kalian. Ya, efektif mana jawaban kalian karena ada waktunya nanti. Kemudian lanjut, izin bertanya Kak, kalau tulang pernah geser dan belum ada 1 tahun, itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa, tulang geser. Nah ini nih agak susah ya, tapi kalau kalian merasa fine-fine aja nggak masalah sih. Nanti kan di sana dites juga. Yang penting jangan bagian inilah, bagian dada, karena ini nggak bisa dibohongi nanti, karena kalian harus ronsen. Bagian rusuk tuh kalian nggak bisa nanti. Jangan sampai. Kemudian, apa lagi? Oh, ini dia. Kalau misal daftar Polbit di Poltekpol Surabaya, tapi gagal bisa dipindah ke Poltekpol lain nggak? Nah ini udah kakak jelaskan tadi ya di awal. Apabila kalian kalah perankingan, itu kalian masih ada kesempatan, kalaupun nilai kalian masih mumpuni ya, karena yang cadangan pun juga nanti di ranking ya. Jadi yang cadangan di ranking, kemudian disebar ke sekolah yang belum memenuhi kuotanya seperti itu. Kemudian lanjut.
Lanjut ke pertanyaan siapa nih lagi? Oh, ini dia. Izin bertanya Kak, kalau di Jawa Tengah tes SKD-nya itu di mana ya Kak? Nah, untuk Jawa Tengah, kalian bisa pilih di PIP Semarang, di PKD Jawa Tengah, kemudian kalian bisa di PKTJ Tegal, hanya dua itu ya? Ya, dua, tiga ya jadinya. Di BKD pusatnya yang di Jawa Tengah ya, kemudian di PIP Semarang bisa, di PKTJ Tegal bisa. Nah, itu untuk Jawa Tengah. Kak, materi SKD yang kakak kirim di grup itu sudah cukup untuk dipelajari atau ada sumber lainnya? Nah, untuk materi itu sudah cukup. Kalian cukup berputar untuk belajar yang apa yang kakak sampaikan di grup. Nah, untuk soal-soal, kalian pelajari apa yang kakak sampaikan di grup. Itu udah cukup. Apabila nanti ada materi tambahan, pasti kita akan kirim, kakak akan kirim. Dan sepengalaman kakak membuat grup ini, sejauh ini adik-adik itu menyampaikan ya, adik-adik sebelum kalian, otomatis senior kalian, itu banyak yang keluar dari sana. Karena yang namanya bank soal ya, bank soal di Kemenpan RB atau BKN, itu sebenarnya soalnya itu aja. Tapi dalam soal CAT-SKD itu memang ada paket-paketnya. Tinggal diganti nomornya atau dibolak-balik aja sesuai dengan jenis tes, yaitu TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, jadi menurut kakak itu udah cukup karena kemarin juga banyak yang sudah mengatakan bahwasanya memang banyak keluar. Jadi nggak usah kalian belajar terlalu berbelit-belit, terlalu banyak banget, tapi nggak ada yang masuk di otak, yaitu nothing sih, sama aja rugi. Makanya lebih baik belajar seefektif mungkin, seefisien mungkin apa yang telah kakak sampaikan di grup. Jangan lupa juga untuk tips dan trik, karena CAT-SKD kalian tidak semerta-merta hanya bagian akademik ya, tapi memanage waktu kalian untuk menjawab. Ingat, kalian hanya diberi waktu 100 menit untuk menjawab 110 menit. Otomatis logikanya, apabila kalian dikasih 100 menit, sedangkan soal 110, kalian menjawab satu soal itu kurang dari semenit. Itu logikanya. Ya. Nah, di dalam buku yang udah kalian beli, itu sudah kakak sampaikan tips dan trik bagaimana cara memanage waktu kalian nanti pada saat CAT-SKD. Silahkan kalian bisa terapkan. Dan logikanya lagi, ketika kalian tidak bisa menjawab, kalian track C sesuai dengan apa yang kakak sampaikan di buku, tidak mungkin dari beberapa soal yang kalian tidak bisa jawab, itu tidak ada jawabannya yang C. Karena peluang C itu lebih besar, di mana C itu ada di tengah-tengah. Dan di antara peluang 50 dengan 50, C itu ada di tengah-tengahnya. Otomatis itu peluang terbesar untuk jawaban yang bisa kalian acak. Jangan kalian pilih apa ini namanya ya, yang menghitung kancing baju, itu jangan. Karena itu masa-masa SD kalian dan lain sebagainya. Jangan juga memilih jawaban dengan cara melempar pulpen. Nanti kan kalian dapat tuh kertas orak-orek sama pulpen. Nah, jangan seperti itu. Kakak harapkan kalian pelajari itu dengan baik aja. Mungkin itu. Kemudian lanjut, wawancara pakai bahasa Inggris kah? Nah, untuk wawancara, ini tergantung pewawancara kalian nanti. Ada yang menggunakan bahasa Inggris, ada yang enggak. Jadi tergantung apesnya kalian. Tapi kalau yang pintar bahasa Inggris, fine-fine aja sih. Izin Kak, berarti untuk D3 bukan perwira perhubungan ya Kak? Perwira perhubungan sih itu hanya sebutan aja sih. Tapi untuk kepangkatan sebenarnya yang namanya perwira itu adalah golongan 3A ya untuk kepangkatan. Tapi disamaratakan kok kalian perwira perhubungan nanti. Kak izin bertanya untuk simulasi CAT-SKD yang kakak kirim, apakah tidak ada pembahasannya? Nah untuk itu emang nggak ada pembahasannya ya, karena itu simulasi dari pusat langsung. Kemudian izin bertanya Kak untuk bekas luka bakar, apakah dipermasalahkan? Luka bakar di bagian mana dulu ini ya? Di bagian mana? Kalau misalnya di bagian yang kelihatan pada saat kalian berpakaian celana panjang dan pakaian lengan pendek, ya itu bisa jadi permasalahan. Tapi kalau
kalian menggunakan pakaian nih, baik itu baju atau celana itu tidak kelihatan secara mata, ya otomatis nggak masalah sih menurut kakak. Dia bertanya, Kak, saya minus tapi tidak sampai -1. Apa saya lanjut di si pencatat saja atau daftar di sekolah kedinasan lain? Kalau kamu yakin dengan nilai SKD kamu nanti, yakin dengan semaptamu, yakin dengan saat wawancara nanti, dan bisa nge-backup kekurangan saat tes kesehatan, lanjut aja. Ini balik lagi ke kalian, yakin atau tidaknya dengan kemampuan kalian nanti. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi karena sisa waktu kita tinggal lagi 6 menit ya. Mari kita efektifkan waktu. Tinggal lagi 6 menit lagi. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Karena waktu tinggal 6 menit lagi. Baik, Kak, semisal kita kesehatannya kurang, apakah bisa ditutupi nanti? Nah, tadi udah Kakak jelaskan ya. Apabila kalian merasa kekurangan pada saat tes kesehatan, hanya ada 3 tes yang bisa menutup kekurangan kalian. Yang pertama adalah tes CAT-SKD. Yang kedua adalah tes SMAPTA. Yang ketiga adalah tes wawancara. Nah, tes tersebutlah yang bisa menutupi kekurangan kalian. Seperti itu. Terima kasih Kak Dewa atas jawabannya sangat informatif. Baik, terima kasih adik-adik. Jadi karena ini ya, apa namanya, waktu kita terbatas, jadi memang dicukupkan aja dulu. Mungkin bisa di-unmute buat menyapa, mungkin kakak pengen tahu suara kalian itu seperti apa. Jangan malu-malu lah, masa calon taruna malu-malu. Kan ini ngelatih mental juga. Mungkin bisa say hi mungkin satu persatu sebelum kita tutup nih. Halo Hikmal Dwi Fadli. Siap, halo Kak. Ya, seperti itu dong, masa calon taruna malu-malu. Nah, gitu. Silakan. Nah, ini lagi ADR. Nah, kalau dari tadi kayak gini kan bagus itu. Tak malu-malu sih. Ini dari mana aja ini? Yang paling jauh ada yang paling jauh. Di mana? Palu. Siapa lagi itu? Nah, ini kakak bisa nih lihat calon-calon taruna nanti. Untuk apa namanya, untuk SMAPTA udah kalian jalani kan dengan baik itu hari Rabu ataupun juga hari Minggu. Kakak harap kalian jalankan dengan baik itu SMAPTA. Karena sekali lagi yang kakak tekankan ya, hanya ada 3 tes yang bisa nge-backup nilai kalian. Tes CAT-SKD, tes MAPTA, dan juga wawancara. Itu nanti yang akan kakak tekankan di grup. Jadi tolong persiapkan dengan baik apabila kalian merasa memiliki kekurangan pada saat tes kesehatan nanti. Ini Adelia Fernanda kok kelihatan paling muda sih. Kelas berapa? Ini beda ya, Fernanda Adelia sama Fernanda Dharma ini beda ya? Apa satu beda, orang? Kak, beda. Oh beda, saya kira satu orang 2 akun. Kakak saya satu-satu ya. Halo Hikmal Dwi, ini udah tadi. Halo Arosa Permata Arum. Halo, Kak.
Ini dari mana? Dari mana? Jawa Tengah. Oh gini, Hikmal dari mana Hikmal? Siap. Izin saya dari Bekasi, Kak. Oh dari Bekasi, wih, tuan rumah STTD. Siap, tuan rumah STTD. La Viga Risianata, dari mana? Jawa Tengah. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Pati. Naufal Altaf, Jawa Tengah juga nih. Jawa Tengah mana nih? Semarang. Wih, tuan rumah PIP ini. Musaki Algofi. Dari mana nih, Musaki? Dari mana? Agak kurang jelas suaranya. Oke, lanjut. Komang nih dari Bali nih pasti. Komang dari mana? Dari Bali, Kak. Iya, dari tadi nanya Poltrada. Pasti pengen nyari Poltrada ini. Iya, Kak. Ini ngakan putu nih juga kayaknya Bali nih. Bali mana nih? Ya, Kak, dari Bandung, Kak. Wih, Badung. Kak, Badung masih kantornya di Mumi. Bali, nak Bali. Ya. Oke, Fernanda Dharma. Ini dari mana? Surabaya. Iya. Wih, 2 sekolah di sana tuh. 3 bahkan kalau Jatim ya. 4, API Banyuwangi, PPI Madiun, Poltekpol Surabaya. Wih. 4 ini. Fadel Raya. Ini dari mana Fadel Raya? Dari mana? Palembang, Kak. Palembang. Oh, Poltek Trans, SDP, Poltek Bank Palembang. Emang face-face Palembang ciri khas ya. Banyak teman Kak yang putih-putih dari sana. Cantik-cantik lagi. Oke, lanjut. Ini Adelia Fernanda kayaknya paling muda kayaknya ini bentuk face-nya. Dari mana Adelia? Izin, Kak, dari Pasuruan. Suruhan. Suruhan. Lanjut Septian Adi. Dari mana Septian Adi? Dari Jawa Tengah, Pati. Jawa Tengahnya mana? Pati. Oh, Pati. Dekatlah ke PKTJ Tegal. Ya. Siap. Lanjut ADR siapa ini? ADR. Dari mana ADR? Dari mana? Oh, ya, ya. Intan Purnamasari ini mana Pak Off ini? Ngebut kursi wa. Mungkin off ya. Bayu Pangpos off. Lanjut ke Iksan Suryadila. Ini dari mana Iksan? Pasang kursi. Sulawesi Tenggara, Kak. Ini jauh juga ya. Iya, mantap. Udah nyampe paketnya sejauh itu. Ya, Pak. Udah nyampe paketnya. Masa are kok juta ini kok kenal semua kok. Suruh on. Mungkin dari semuanya ada lagi yang perlu disampaikan. Coba belajar berbicara mumpung masih ada waktu. Ada yang perlu disampaikan lagi? Jangan malu-malu. Oh, ini Intan Purnamasari baru muncul ini. Intan, dari mana Intan? Halo Intan. Orang kembali mulai. Intan dari mana Intan? Mana orang palu diate. Mungkin harus di unmute. Jawa Timur. Jawa Timurnya mana?
Oh, Mojokerto. Homa, Gara-gara sekolah perhubungan kakak tahu daerah-daerah ya. Jadi kalian kalau dapat sekolah perhubungan mantap tuh. Kakak udah pernah ke Sumatera, udah pernah ke Sulawesi, udah pernah Pulau Jawa ya sekolah kakak ya. Pulau Bali apalagi rumah kakak. NTB kakak udah pernah, NTT udah pernah. Cuma dua yang belum karena belum kesampaian ya, Papua dan juga Kalimantan. Kalau Kalimantan kak nggak berani ke sana, kakak nggak boleh ke sana ke Kalimantan. Berarti cuma Papua yang kakak belum pernah injak ya. Jadi kalau kalian nanti dapat sekolah perhubungan ya siap-siap aja kalian akan melanglang buana nanti ke seluruh Indonesia. Karena adik kakak juga udah ke Barcelona loh, ke Barcelona sama ke Jepang. Nah itu mewujudkan mimpi kakak lah. Kakak cuma bisa ke Singapura. Mereka ke Barcelona dan juga Jepang. Jadi ini sedikit motivasi buat kalian. Kalau kalian pengen masuk di sekolah perhubungan itu nggak cuma sakit yang kalian dapat, tapi hiburan juga kalian pasti dapat tentunya. Jadi itu adik-adik, apa ada yang perlu disampaikan sebelum kakak tutup tentunya? Silakan. Sambil belajar bicara juga nggak apa-apa. Silakan. Tidak ada. Izin bertanya Kak. Ya, gimana? Izin bertanya rekan-rekan Kakak, apakah dalam tes administrasi kita memerlukan legalisir Kak dalam dokumen-dokumen? Untuk administrasi nanti nggak ada yang perlu dilegalisir karena yang di scan itu berkas asli ya. Jadi berkas asli kalian yang nanti akan kalian scan untuk pendaftaran online pada saat bulan April nanti. Jangan sampai kalian men-scan legalisir ya, itu bahaya tuh. Jadi yang di scan adalah berkas asli. Seperti itu. Ada lagi yang perlu dipertanyakan? Ya, terima kasih Kak. Mohon izin Kak. Ya, Septianati. Siapa ini? Naufal ya? Ya, gimana? Itu berkasnya apa aja Kak? Gimana? Kurang jelas. Berkas tahun kemarin yang disiapkan. Yang pertama itu KTP. Yang kedua itu KK. Kemudian yang ketiga itu nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Kemudian surat keterangan. Nah, surat keterangannya ada beberapa. Nanti ada formatnya. Kecuali surat keterangan belum menikah, itu tidak ada formatnya. Jadi sesuai dengan RT RW kalian masing-masing. Atau kepala lurah ya, kalau di Jawa ya. Kalau di Bali kan kepala desa. Kalau di Jawa atau di luar Bali mungkin kepala lurah. Nah, itu tidak ada formatnya untuk surat keterangan nikah. Yang ada formatnya adalah surat pernyataan calon taruna-taruni. Nah, itu ada formatnya nanti yang kalian dapat di saat pendaftaran. Nah, jadi berkas-berkas itu aja yang perlu kalian siapkan. Selain itu ada satu yang harus kalian siapkan yaitu foto. Untuk pas foto juga nanti menunggu pengumuman, baik itu latar belakang merah kah yang digunakan atau latar belakang biru. Dan satu hal yang harus kalian ketahui, kalau bisa pas foto kalian nanti menggunakan kemeja putih. Jadi pas foto yang terbaru, jangan pas foto sekolah kalian nanti pakai gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa juga nggak masalah sih, tapi itu kadang-kadang berpengaruh juga. Jadi itu. Ada lagi yang paham dulu nggak, Naufal? Paham Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada lagi sebelum kakak tutup Zoom hari ini? Ya, Septianadi ya. Halo, Septianadi.
Mungkin gagal sinyal kali ya. Mungkin nanti bisa japri kakak aja ya, apabila yang ingin bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya. Ya, Kalau kerudungnya itu dimasukkan atau dikeluarkan, Kak? pada saat apa ini? Pada saat foto. Kalau secara formal dikeluarkan asal rapi nggak masalah. Kalau misalnya dimasukkan nggak masalah. Intinya yang penting rapi. Itu aja sih. Ada lagi? Warna kerudungnya Apabila kalian menggunakan kemeja putih, otomatis warna kerudung hitam ya. Pada saat tes juga nanti kalian pakai kerudung hitam kok. Jadi pada saat tes nanti ya, kakak kasih tahu. Untuk cowok, kalian harus persiapkan sepatu pantofel. Kalau misalnya nggak punya sepatu pantofel, sepatu cat polos warna hitam. Begitupun juga dengan cewek ya. Itu harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, ini antara pakai dan enggak ya. Sekali lagi ini antara pakai dan enggak, tapi dipersiapkan aja dasi hitam. Dasi hitam kalian persiapkan. Kemudian kemeja lengan panjang putih, itu kalian persiapkan. Untuk wanita yang berjilbab, kalian siapkan jilbab warna hitam. Untuk wanita yang tidak berjilbab, nanti tolong rambutnya dikepang satu, agar rapi. Jangan tidak dikepang. Untuk rambutnya yang pendek, kalian bisa sisir dengan rapi. Nah, untuk pada saat tes, apabila nih ya, apabila mungkin untuk Septia Nadi bisa di-mute dulu. Untuk Septia Nadi. Halo, Septia Nadi. Septia Nadi bisa di-mute dulu. Nah, untuk wanita seperti itu ya rambutnya. Untuk pria, kakak harap cukur rapi ya. Cukur rapi. Jangan gondrong, jangan cerminkanlah kalian serius jadi taruna gitu loh. Masa kalian tes sudah kelihatan nggak ada calon-calon taruna, kan nggak enak nanti dia seperti itu. Jadi ada lagi pertanyaan mungkin sebelum kakak tutup? Ada lagi? nggak mau bertanya lagi. Ya, gimana? Kalau perempuan itu pakai celana atau pakai rok, Kak? Itu menyesuaikan lagi. Rok boleh, rok panjang, celana juga celana panjang. Celana kain ya, bukan jeans. Celana kain. Untuk cowok juga celana kain, bukan jeans. Itu sih yang harus kalian siapin nanti. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kakak tutup. Sudah cukup semua? Sudah. Oke, baik. Kakak ucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga dilancarkan belajar kalian, dilancarkan juga nanti latihan fisik kalian, latihan SMAPTA. Dan kakak tekankan lagi untuk CAT-SKD, SMAPTA dan wawancara, itulah momentum kalian untuk menambah nilai kalian. Karena di Pantuhir nanti yang akan dijumlahkan nilainya adalah CAT-SKD, SMAPTA, dan juga wawancara. Sedangkan tes psikotes dan kesehatan itu hanya tahap gugur. Tidak masuk ke dalam Pantuhir ini, dua ini. Karena itu hanya tahap gugur. Yang masuk dalam Pantuhir itu adalah SKD, SMAPTA, dan juga wawancara. Nah, jadi itu kakak tekankan sekali lagi, dan semoga dilancarkan, semoga kalian bisa lulus sesuai dengan sekolah yang kalian inginkan. Dan nanti mendekati bulan April, pengumuman kan sebelum tanggal 9 itu biasanya pengumuman. Kakak akan pantau kalian dan kakak akan bimbing kalian terkait dengan pemberkasan. Jadi kakak harap kalian standby di grup, baca-baca apa yang kakak umumkan nanti. Jangan sampai kalian gegabah mengupload berkas kalian. Termasuk nanti membuat surat pernyataan. Walaupun sudah ada formatnya di web si pencatar nanti atau di web Dikdin, tapi kalian harus tetap perhatikan tata cara menulis kalian. Bukan menulis sih, diketik nanti ya. Tata cara pengetikan kalian. Entah itu ngetik nama dengan huruf kapital, itu juga harus kalian
pahami nanti. Makanya nanti tunggu info, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan sampai kalian gugur sebelum berperang, jangan sampai kalian gagal seleksi administrasi sebelum kalian tes CAT, SKD, dan seterusnya. So, itu sih yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, dan see you lagi di Zoom waktu lain ya. Tunggu. Kakak Pri, mohon maaf kalau kakak agak sibuk dan memang lagi sakit juga. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak untuk adik-adik semua. Dan kakak akan tutup Zoom-nya ya. Dadah. Terima kasih. Kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. adik-adik. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih. Terima kasih. Kakak tutup ya. Ya. Siap Kak. Ya, Kak. Iya, Kak.